Meski masih dirundung pandemi, pada akhirnya roda ekonomi harus kembali bergerak. Namun, siapkah negara ini menanggung konsekuensinya? Siapkah masyarakat diajak bekerja sama agar pelonggaran tidak justru jadi bumerang untuk kesehatan masyarakat? Inilah catatan Kompas TV, saudara. Saya Sofi Syarif. Meski baru ancang-ancang, frasa tatanan normal baru memunculkan euforia. Akhir pekan ini sejumlah tempat ramai dikunjungi warga yang abai atas protokol kesehatan karena merasa sudah bisa beraktivitas ala normal baru. Pembatasan sosial berskala besar PSBB di DKI Jakarta masih akan berlangsung sedikitnya hingga 4 Juni mendatang. Namun, euforia muncul saat masyarakat mulai diiming-imingi pelonggaran. Hasilnya, Pasar Tanah Abang Minggu pagi ramai. Sejumlah pembeli dan pedagang tampak abai pada protokol kesehatan. Jarak fisik pun seolah tak lagi dipatuhi. Celakanya, petugas yang berjaga untuk mengingatkan warga jumlahnya minim dan lokasi cuci tangan begitu terbatas. Pasar Hewan Jatinegara juga sama. Lagi-lagi, penggunaan masker dan jarak fisik Kita semua tentu ingin negara ini bisa produktif lagi, tetapi dalam kondisi seaman-amannya. Untuk itu, tatanan normal baru butuh dua pihak bekerja sama, yakni negara yang siap aturan dan konsekuensi, serta masyarakat yang berdisiplin tinggi dan peduli kesehatan publik. Saudara, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutkan ada 6 kriteria yang harus dipenuhi saat pemerintah hendak melakukan pelonggaran, yakni yang pertama, laju penularan terkendali. Kemudian, sistem kesehatan berfungsi baik dalam mendeteksi, memeriksa, mengisolasi, merawat setiap kasus COVID-19 dan melacak setiap kontak kasus. Kemudian yang ketiga adalah risiko penularan di tempat-tempat tertentu seperti panti jompo dan fasilitas kesehatan bisa diminimalkan. Lalu yang keempat, tindakan pencegahan penularan yang benar dan disiplin di tempat-tempat penting seperti tempat kerja dan sekolah. Kemudian yang kelima, kasus impor bisa dikendalikan. Dan yang terakhir, masyarakat sepenuhnya teredukasi, terlibat, dan mampu menyesuaikan diri dengan new normal. Keenam kriteria ini memang tidak mudah terpenuhi demi menghindarkan Indonesia dari hantaman gelombang kedua COVID-19 yang bisa jadi jauh lebih mematikan dibanding kondisi saat ini. Nah, sudahkah 6 kriteria ini kita penuhi? Sudahkah kita jujur atas kondisi masyarakat sebagai syarat pemenuhan kriteria ini? Hingga saat ini, kapasitas tes PCR di Indonesia masih belum mencapai target. Padahal, target 10.000 tes per hari masih di bawah batasan ideal untuk negara berpenduduk ratusan juta dengan pergerakan individu yang masih tergolong tinggi. Secara umum, yang jelas testing itu yang harus dilihat pertama. Dalam setiap penanganan pandemi, masalah ketika testing itu tidak dilakukan dengan mumpuni, cakupannya dan kecepatannya, ini akan merembet kepada masalah lain. Karena dengan kita tahu status testing, kita bisa melakukan pelacakan kasus, kita bisa melakukan isolasi. Dan kita bisa tahu kondisi permasalahan sebenarnya di satu wilayah atau satu negara. Pun dengan kemampuan sistem kesehatan, ketika kita masih mendengar ada fasilitas kesehatan yang sampai tutup karena tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19, penguatan sistem kesehatan jadi ekstra mendesak saat kita mempertimbangkan tatanan normal baru. Tak hanya soal kesiapan sistem kesehatan menuju normal baru, kesiapan aturan pun penting. Aturan yang tepat, jelas, dan tegas bakal mendatangkan kepercayaan publik. Salah satu syarat kesuksesan kita hidup di tatanan normal yang baru. Negaralah yang punya sumber daya untuk menentukan kapan dan bagaimana kita masuk tatanan normal baru. Aturan harus jelas, baik itu di tingkat pusat, daerah, sampai pemerintahan terkecil, serta koordinasinya. Kehadiran negara dalam proses ini sangatlah penting karena pemerintahlah yang bisa memastikan penerapan tatanan normal baru dalam instrumen pengawasan yang bertanggung jawab.
Perhatian penuh pada risiko juga tidak kalah penting. Kemungkinan gelombang kedua pandemi sudah terjadi di sejumlah negara yang melakukan relaksasi pembatasan. Inilah mengapa pemerintah wajib memahami konsekuensi yang mungkin timbul dari pelonggaran jika tidak dilakukan secara hati-hati dan juga cermat. Di sisi lain, kedisiplinan masyarakat juga jadi penentu keberhasilan tatanan normal baru. Ingat, keadaan normal baru bukan berarti kita sudah kebal COVID-19. Tatanan normal baru memaksa kita hidup sedikit lebih aktif di tengah pandemi, sehingga kehati-hatian luar biasa, disiplin yang tinggi, jadi syarat mutlak tercapainya keselamatan bersama. Nah, karena butuh kedisiplinan tinggi di tengah tatanan normal baru, tentu harus ada opsi bagi kelompok masyarakat yang memilih untuk tetap membatasi diri. Misalnya, kelompok anak-anak, manula, atau mereka yang rentan karena memiliki penyakit bawaan. Sulitnya anak-anak melaksanakan protokol kesehatan atau risiko tinggi individu berpenyakit bawaan harus menjadi perhatian bersama. Tatanan normal baru tidak boleh lantas meninggalkan kebutuhan mereka atas nama pergerakan roda ekonomi.